Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Makmur, dosen UIN Dato Krama Palu, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sering terjadi di kalangan remaja dan mahasiswa, yaitu penyalahgunaan nafsa dan dampak terhadap kesehatan mental. Baik adik-adik, kali ini kita bahas terkait pengaruh penyalahgunaan obat terhadap kesehatan mental. Nah, kondisi mental berupa stres dapat menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Dan juga sebaliknya, narkoba juga dapat merusak mental penggunanya hingga narkoba dapat menjadi penyebab sekaligus akibat dari tidak stabilnya kondisi mental. Stres merupakan salah satu kondisi mental yang selalu menjadi alasan utama seseorang memilih narkoba sebagai sarana pelampiasannya. Sumber stres dapat berasal dari masalah apapun, misalnya konflik dalam keluarga dan tekanan pekerjaan. Berdasarkan data hasil survei BNN Republik Indonesia, keluarga menjadi salah satu alasan pertama kali seseorang memakai narkoba. Data ini menyebutkan bahwa ada sekitar 1,5% laki-laki dan 7,9% perempuan yang menyatakan alasan pertama kali pakai narkoba adalah konflik keluarga. Baik, selanjutnya, selain menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba, kondisi mental tertentu juga dapat menjadi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Menurut data dalam Indonesia Drugs Report, salah satu dampak kesehatan dari penyalahgunaan narkotika jika digunakan secara jangka panjang adalah gangguan jiwa. Narkoba juga berdampak pada kesehatan mental penggunaannya. Dampak kesehatan mental yang paling banyak dialami pengguna narkoba adalah takut, cemas, dan panik. Adapun individu yang sehat mentalnya memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah mampu belajar dari sesuatu, dari pengalaman, mampu beradaptasi, dan lebih senang memberi daripada menerima, lebih cenderung membantu daripada dibantu, memiliki rasa kasih sayang, memperoleh kesenangan dari segala hasil usahanya, menerima kekecewaan dengan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman, serta selalu berpikir positif. Sedangkan individu yang mentalnya sakit atau mental illness memiliki ciri-ciri yaitu merasa tidak bahagia, kehidupan dan hubungan sosialnya merasa tidak aman, tidak percaya dengan kemampuan sendiri, tidak memiliki kematangan emosional, kepribadian yang labil, mengalami gangguan dalam sistem saraf, dan tidak dapat memahami kondisi diri sendiri. Mental yang tidak sehat juga ditandai dengan adanya kecemasan, mudah tersinggung, agresif, destruktif, kemudian tidak mampu menghadapi kenyataan secara realistik. Beberapa gejala sakit mental tersebut jika tidak diatasi dengan tepat dan dapat mengakibatkan berbagai penyimpangan perilaku. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Individu memilih narkoba sebagai pelampiasan dari perasaan cemas, takut, stres, bahkan depresi. Narkoba dianggap sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa bosan, menimbulkan perasaan bahagia dan menyenangkan, melupakan masalah dan membuat jadi lebih tenang, serta membuat lebih percaya diri dan berani. Kata kuncinya adalah kesehatan mental sangat besar pengaruhnya pada penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu. Ini seperti siklus yang jika tidak segera diputus rantainya akan terus membuat pengguna narkoba terombang-ambing dalam kondisi mental yang tidak sehat. Kesehatan mental memiliki peran sangat penting dalam kelangsungan hidup individu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan, bukan hanya melalui pemberian informasi seputar bahaya narkoba, tetapi juga harus memberikan edukasi tentang bagaimana individu menghadapi berbagai persoalan dalam tantangan hidup. Upaya pencegahan seperti ini tidak hanya meningkatkan kesehatan mental masyarakat agar tidak terjerumus narkoba, tetapi juga dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba serta penderita gangguan jiwa. Nah, apa sih peran
kita sebagai mahasiswa dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Nah, peran kita, apalagi kalian sebagai mahasiswa, peran mahasiswa itu diharapkan menjadi pribadi yang tangguh, ulet, daya tahan yang kuat dalam menghadapi tantangan. Menjadi agent of change, pelopor perubahan dan pendobrak nilai yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan aturan. Menjadi guardian of value, penjaga nilai-nilai luhur bangsa dan nilai positif baik di lingkungan kampus ataupun di masyarakat. Sehingga peran mahasiswa di kampus itu menjadi vital dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan penggunaan obat terlarang. Nah, tentu bagaimana kita sebagai mahasiswa terkait dengan peran kita sebagai memerangi narkoba, memahami bahaya narkoba, berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus, kemudian aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tentu menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga kampus lainnya. Baik adik-adik, selanjutnya kita bahas terkait kasus sebagai ilustrasi seorang mahasiswa berinisial A berusia 19 tahun mengalami penurunan prestasi akademik. Ia mulai menarik diri dari lingkungan sosial, sering terlihat gelisah dan mengalami gangguan tidur. Dari hasil observasi diketahui bahwa mahasiswa tersebut mengonsumsi obat penenang tanpa resep dokter. Selain itu, ia juga terpengaruh lingkungan pergaulan yang memperkenalkan dirinya menggunakan nafsa sebagai cara mengurangi tekanan akademiknya. Silakan mahasiswa mengidentifikasi apa saja masalah utama yang terdapat dalam kasus ini. Kemudian analisis dampak biologis, bagaimana mahasiswa menganalisis dampak biologis dari penyalahgunaan nafsa. Kemudian bagaimana dampak psikologisnya. Kemudian bagaimana analisis sosial terkait dengan melihat dampak sosialnya. Yang terakhir, mahasiswa menganalisis dalam perspektif bimbingan konseling Islam bagaimana dampak spiritualnya. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa melakukan langkah-langkah apa saja dalam penanganan dalam kasus ini. Sebagai tindak lanjut pembelajaran, mahasiswa akan melakukan 3 aktivitas. Pertama, membaca materi digital tentang nafsa dan kesehatan mental. Kedua, mengerjakan kuis berbasis studi kasus yang disediakan dalam ISEMA. Kemudian yang ketiga, menyusun dan mengunggah analisis kasus dalam bentuk laporan tertulis di ISEMA. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Sebagai kesimpulan, dalam pertemuan kali ini, penyalahgunaan nafsa tidak hanya berdampak pada aspek biologis dan psikologis, tetapi juga sosial dan spiritual. Dalam bimbingan konseling Islam, pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik, menggabungkan aspek medis, psikologis, sosial, dan nilai keislaman. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.